Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado, Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai 14 dalam tema damai, bertemunya kasih, kesetiaan, dan keadilan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu sebagai kekuatan spiritual bagi kami. Maka kiranya firman ini memberkati kami semua yang sementara menyaksikan video ini, yang sementara mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun berada, sehingga kami akan senantiasa terinspirasi untuk hidup benar, taat dan setia kepada Tuhan. Kiranya kami semua diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 85 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 dalam perikop doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Allah ketika kita masih berdiri tegak sampai saat ini. Panca indera kita masih berfungsi dengan baik, sehingga kita masih bisa beraktivitas, bergerak, bekerja sebagaimana apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan pundakkan bagi kita. Dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati. Semua adalah karena kemurahan, karena kasih sayang, karena kebaikan, dan karena anugerah Tuhan bagi kita yang patut kita syukuri. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Minggu Advent yang pertama kita akan mulai pada tanggal 3 Desember 2023, di mana ada 4 minggu Advent yang akan kita lewati atau kita rayakan. Barulah kita masuk atau merayakan hari Natal.
hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai, yang kita rayakan setiap tanggal 25 Desember. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Advent dari kata Adventus artinya kedatangan. Bahwa ada dua Advent yang kita rayakan. Pertama, Advent jangka panjang, dan kedua jangka pendek. Jangka panjang artinya kita ada dalam masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yom Yahweh, hari Tuhan, Parosia, Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudara, Alkitab mencatat bahwa ketika Tuhan datang untuk kedua kali, Dia bukan datang lagi sebagai bayi, tapi sebagai hakim yang akan mengadili. Nah, kapan Yom Yahweh? Kapan Parosia itu? Kapan Maranatha itu? Hari kedatangan Tuhan, hari Tuhan, kita tidak tahu. Tidak ada orang yang dapat memprediksi Yom Yahweh. Tidak ada orang yang dapat menentukan hari Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, kemudian saudara yang kekasih, Advent dalam jangka pendek artinya kita ada dalam penantian untuk merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yang setiap tahun kita rayakan tanggal 25 Desember. Nah, baik Advent untuk Yom Yahweh, hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi juga Advent ketika kita akan merayakan Natal. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap siap sedia. Tetap ready, saudara. Pribadi kita, keluarga kita, persekutuan kita. Kita menyiapkan diri untuk dapat merayakan Natal. Tapi untuk Maranatha, hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saya percaya saudara, kita semua siap sedia. Karena kita senantiasa diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan terus menguatkan kita, menginspirasi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita mempersiapkan hati kita, seantero kehidupan kita, merayakan Natal yang selalu diimani penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, shalom. Apalagi saudara, ketika Tuhan akan datang yang kedua kali. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita dalam kitab Mazmur pasal 85 ditulis di sini di ayatnya yang pertama, ini adalah Mazmur Bani Korah. Sebagaimana Alkitab mencatat bahwa Bani Korah ini, keturunan Korah ini, saudara, mereka bertugas di bait Allah sebagai penyanyi yang menyanyikan pujian, nyanyian kepada Tuhan Allah. Bahkan nyanyian melalui doa. Nah, Mazmur 85 ini adalah doa kepada Tuhan, nyanyian kepada Tuhan tentang pemulihan bagi bangsa Israel. Dan sebagaimana konteks yang kita baca di Mazmur 85 ini adalah pasca pembuangan, sesudah pembuangan bangsa Israel ke Babel. Nah, kita tahu bersama saudara melalui catatan Alkitab, Israel mereka dibuang selama 70 tahun. Karena apa? Karena dosa mereka. Karena kesalahan mereka begitu bertumpuk. Mereka tidak menomorsatukan lagi Tuhan, tapi mereka menomorduakan Tuhan. Mereka tidak mengasihi lagi Allah Israel, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi mereka melacurkan diri dengan Allah-Allah, dengan ilah-ilah yang ada di sekitar tanah Kanaan. Karena itu Tuhan harus membentuk kembali kehidupan keimanan mereka, supaya mereka mengasihi Tuhan, mereka bertobat, meninggalkan dosa mereka, dan mereka datang kepada Tuhan dan harus menyembah Tuhan Allah Israel. Nah, sesudah mereka kembali, saudara, oleh Bani Korah melalui nyanyian pujian, doa dalam kitab Mazmur ini dikatakan bahwa Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub, keadaan Israel.
bahwa Tuhan sendiri yang mengantar mereka dari Babel ke Yerusalem, membangun kota Yerusalem di mana tembok-temboknya sudah hancur, bahkan bait Allah yang merupakan kebanggaan bagi Israel yang dibuat oleh Raja Salomo begitu megah, itu juga sudah hancur akibat dosa mereka. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan mengampuni kesalahan umat Israel. Tuhan telah menyurutkan gemasnya. Tuhan telah meredakan murkanya yang menyala-nyala. Karena Tuhan sangat mengasihi umat Israel yang adalah umat pilihannya, yang dikhususkan, yang dikuduskan untuk menyaksikan kebesaran dan keajaiban Tuhan bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara-saudara, di ayatnya yang ketiga, pulihkanlah kami ya Tuhan Allah. Bahkan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Sehingga ada kalimat pertanyaan di sini, saudara, dikatakan, untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Untuk selamanyakah? Tapi tidak selamanya, saudara. Karena Tuhan memulihkan bangsa Israel. Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka, yang membebaskan mereka dari pembuangan dan mengantar mereka ada di Yerusalem, ada di tanah milik pusaka mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih, tema perenungan Minggu Advent yang pertama, damai, bertemunya kasih, kesetiaan, dan keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai itu adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, keadaan tidak bermusuhan, bahkan rukun. Sementara kasih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perasaan sayang dan cinta. Kesetiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keteguhan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Dan yang terakhir, keadilan adalah artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada benar, dan tidak sewenang-wenang. Nah, saudara-saudara, ini pengertian dari tema perenungan kita di Minggu Advent yang pertama. Nah, karena itu saudara, sangat menarik ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13 yang berkata, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudara-saudara, sangat luar biasa. Mengapa pemazmur Bani Korah ini menyampaikan hal yang demikian? Karena sebelum pembuangan di Yerusalem bagi orang Israel keturunan Yakub, tidak ada lagi kasih. Kasih itu adalah sesuatu yang sangat mahal di antara mereka. Bahkan tidak ada lagi damai, tidak ada lagi kesetiaan, tidak ada lagi keadilan. Bahkan keadilan bagaikan ibu, bagaikan racun. Yang ada adalah ketidakadilan. Para pemimpin umat, mereka kehilangan kasih, mereka kehilangan kesetiaan kepada Tuhan Allah, sehingga mereka melakukan praktek ketidakadilan. Karena justru sebenarnya yang diinginkan oleh bangsa Israel, tapi juga manusia pada umumnya adalah rasa damai, menikmati kasih, hidup dalam kesetiaan, bahkan menikmati keadilan. Tapi itu tidak ada. Namun setelah mereka kembali dari pembuangan untuk membangun kembali Yerusalem, maka yang mereka harapkan, yang mereka rindukan, dan mereka pohonkan kepada Tuhan, agar supaya ada damai, ada kasih, ada kesetiaan, ada keadilan. Itulah doa pemulihan dari umat Tuhan kepada Tuhan, agar supaya ketika mereka ada di Yerusalem, semua dipulihkan. Baik jiwa mereka, saudara, spiritual iman mereka, juga sosial, ekonomi, budaya, politik, itu semua dipulihkan. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh Allah Israel, oleh Allah
yang menjadikan segala-galanya, tapi juga Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, Immanuel beserta dengan kita. Nah, saudaraku yang kekasih, apa pesan firman Tuhan ini ketika kita akan memasuki minggu Advent yang pertama? Yang pasti saudara, ketika kita ada di bulan Desember, ketika kita akan merayakan Natal, kita selalu diingat-ingatkan dengan firman Tuhan. Bahkan sudah familiar di pendengaran kita dalam kehidupan nyata kita. Agar supaya di hati kita ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada rasa sejahtera, bahkan menikmati shalom dari Tuhan Allah. Sehingga memang kita harus dipulihkan, disembuhkan secara holistik. Artinya totalitas kehidupan kita harus disembuhkan, fisik kita, jiwa kita, spiritual kita, untuk kita menikmati sukacita Natal Yesus Kristus. Artinya saudara, walaupun disadari pertobatan itu metanoia itu sebenarnya setiap detik, setiap hari kita lakukan, agar supaya betul-betul iman kita akan bertumbuh dan kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tetapi seringkali yang kita saksikan bahwa ketika akan merayakan Natal, maka itu menjadi tanda bahwa hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Kita dibaharui oleh Tuhan, ada pembaharuan, ada pertobatan dalam diri kita. Itu berarti sebagaimana yang menjadi perenungan kita dalam Mazmur 85 ini, ada pemulihan. Pikiran kita dipulihkan, disehatkan oleh Tuhan. Hati kita dipulihkan, disehatkan oleh Tuhan. Artinya ketika kita memasuki minggu Advent ini, mari kita tinggalkan segala beban, segala dosa, segala hal yang mengganggu konsentrasi kita dengan Tuhan. Akar pahit yang ada dalam diri kita harus kita tanggalkan. Di antaranya saudara, segala amarah, segala dengki, segala iri hati, segala kebencian, segala egoisme, segala hal yang membuat kita terus tenggelam dalam dosa. Kita ingin agar supaya dengan kuasa Roh Kudus akan memulihkan kita semua, sehingga kita akan menikmati hidup baru bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan telah memberikan berkat begitu banyak bagi kita. Tanah kita ini adalah tanah yang subur. Indonesia, negeri tercinta, Sulawesi Utara, semua adalah berkat Tuhan, kita nikmati. Sebagaimana Israel, bangsa pilihan Tuhan, mereka menikmati Yerusalem, Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Negeri kita pun demikian, berlimpah susu dan madu. Banyak sekali berkat Tuhan. Dan Tuhan telah memulihkan alam semesta ini dari COVID-19. Kita ada sampai saat ini, kita masih bisa bernafas saudara. Itu karena kemurahan Tuhan. Alam semesta telah dipulihkan oleh Tuhan. Dan kini ketika kita akan merayakan Natal tanggal 25 Desember 2023, maka kita minta dalam doa, kita minta dalam permohonan kepada Tuhan, kita dipulihkan, hati kita, pikiran kita dijernihkan, sehingga semua hianat dosa kita tanggalkan. Sebab ketika masih ada dosa yang melekat dalam diri kita, masih ada kepahitan, masih ada hal-hal yang mengganjal dalam diri kita, sulit bagi kita untuk menikmati shalom, sulit bagi kita untuk bersukacita, sulit bagi kita untuk merasakan kasih, merasakan damai, merasakan kesetiaan, dan merasakan keadilan. Terlalu jauh, terlalu berat ketika kita tidak menanggalkan segala kemelut dosa dalam diri kita. Karena itu saudara, saya percaya, baik pribadi, baik secara komunitas, persekutuan keluarga, persekutuan jemaat di kolom, persekutuan gereja Tuhan, mari seperti Bani Korah, kita memohon kepada Tuhan Allah supaya kita dipulihkan oleh Tuhan, kita disembuhkan oleh Tuhan Allah, kita dibaharui oleh Roh Tuhan, sehingga dengan penuh sukacita kita akan menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Kita akan menikmati minggu-minggu Advent ini dengan berbagai kesibukan-kesibukan yang kita lakukan, tetapi juga
kita akan menanti Yom Yahweh, hari Tuhan. Mari bersama dengan Tuhan Allah. Mari bersama dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kita minta kepada Tuhan Allah pemulihan yang sesungguhnya, kesembuhan secara holistik, pembaharuan hidup secara utuh, dan itu semua lahir dari pertobatan kita yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan Allah, yang mau berserah kepada Tuhan Allah, yang senantiasa hidup taat dan setia kepada Tuhan Allah. Bahkan perenungan di minggu terakhir bulan November, saudara, tentang kitab Esther. Esther, dia katakan, kalaupun aku mati, biarkan aku mati. Tetapi satu hal yang Esther mau katakan, doa dan puasa, itu adalah kekuatan setiap orang yang berserah kepada Tuhan, yang meminta pertolongan Tuhan, yang meminta keselamatan dari Tuhan. Saya percaya saudara, di minggu-minggu Advent ini, kita tidak pernah lepas dari doa, kita tidak pernah lepas dari puasa, menyadari keterbatasan, menyadari kelemahan kita, sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Apapun gumul hidup yang Bapak Ibu Saudara miliki, saudara nikmati saat ini di penghujung tahun 2023, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita bawa seantero keadaan kehidupan rumah tangga kita dengan berbagai problem kehidupan yang ada. Kita minta Tuhan yang akan membaharui kita, agar supaya tidak ada beban yang menindih kehidupan kita, untuk kita bisa menikmati shalom, damai sejahtera, kasih dan kesetiaan, keadilan, dan itu semua akan kita rasakan bersama-sama sebagai umat Tuhan yang sementara ada dalam arak-arakan menanti Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini. Kiranya Tuhan membaharui kehidupan kami, menanggalkan semua beban dosa kehidupan kami, sehingga kami ya Tuhan Allah bisa menikmati damai, sukacita, kasih, kebaikan, kesetiaan, keadilan di minggu-minggu Advent ini, sehingga kami sedia untuk merayakan Natal, tapi juga kami siap untuk menanti Yom Yahweh, hari Tuhan. Maka diberkatilah kami semua yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun berada. Hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan firman, tetapi media sosial YouTube Tuhan pakai menjangkau banyak orang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan banyak yang merasa diberkati dan terberkati oleh firman Tuhan, sehingga akan selalu kuat dan setia ikut melakukan hal-hal yang baik di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang ada dalam keadaan sakit dan lemah. Kuatkan, yakinkan ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jika berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.